Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang unsur-unsur teks atau cerita fiksi. Pernahkah kalian membaca cerita legenda atau dongeng binatang? Nah, pengertian teks cerita fiksi. Nah, cerita fiksi itu adalah cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan dan bukan berdasarkan kejadian nyata atau hanya imajinasi pengarang. Ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama itu bersifat rekaan atau imajinasi pengarang. Yang kedua, bahasa konotatif atau tidak sebenarnya. Kemudian tidak memiliki sistematika baku. Kemudian memiliki amanat pesan moral dan sasaran emosi pembaca. Itulah tadi ciri-ciri cerita fiksi. Kemudian unsur cerita fiksi itu ada yang pertama tema. Sedangkan tema itu adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Kemudian yang kedua adalah tokoh. Pelaku cerita atau sesuatu mengalami peristiwa di dalam cerita. Yang ketiga adalah alur atau rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Unsur yang berikutnya adalah latar. Latar itu adalah keterangan yang menjelaskan keadaan cerita, dapat tempat, waktu, dan suasana berlangsungnya cerita. Dan yang kelima adalah watak. Watak adalah sifat dan sikap tokoh dalam cerita. Yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Itulah tadi unsur-unsur cerita fiksi. Nah, sekarang jenis-jenis cerita fiksi yang pertama ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya ada Pak Pandir dengan Buyung Emas dan Pak Lebay Malang. Nah, yang kedua adalah mite. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib atau alam gaib yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Nah, contoh mite ada Jakatarup. Nah, kemudian timun emas ya. Itulah tadi. Yang kedua adalah fabel. Fabel adalah cerita dengan binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Kemudian legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah ataupun asal-usul daerah tertentu. Nah, contoh cerita fabel itu ada Kancil dan Buaya, Kisah si Semut dan Belalang Pemalas. Sedangkan legenda itu ada The Story of the Toba Lake. Nah, kemudian ada saga. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah atau kepahlawanan seseorang. Dan yang kelima ada cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah atau cerita istimewa yang dialami oleh tokoh utama. Nah, contoh cerita saga ada Galon Arang, ada Lutung Kasarung. Sedangkan cerpen contohnya ada Setia Kawan dan ada Taat Peraturan. Nah, yang keenam adalah novel. Novel itu adalah karangan fiktif yang mengandung rangkaian cerita seseorang dan orang yang berada di sekelilingnya dan menonjolkan watak serta sifat setiap pelaku. Nah, contoh novel ada Bumi Manusia, kemudian ada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itulah contoh dari cerita fiksi novel ya. Nah, berikut ini jenis tokoh dalam cerita non-fiksi. Ada namanya tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang berperan baik dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi peran jahat dalam suatu cerita. Dan yang ketiga adalah tokoh tritagonis atau tokoh yang menjadi pelengkap atau pembantu dalam cerita. Nah, berikut ini akan kita baca sebuah cerita yaitu Asal Mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan.
Di sana raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya pasti dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata yang berwarna-warni. Nah, saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakai kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu jatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Ini adalah cerita legenda. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti tentang cerita fiksi dan unsur-unsur cerita fiksi ya. Nah, baik, seperti biasa di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan penugasan yaitu cetak halaman 17 ya. Akhir kata Ibu ucapkan sekian dan terima kasih.